Oke, baik. Pada demo kali ini, saya akan menunjukkan salah satu pendekatan lain untuk membuat layout dengan baik Qt, tapi dengan berbasis object oriented atau kelas. Pada contoh-contoh sebelumnya, kita membuatnya secara prosedural gitu ya. Jadi kita deklarasikan app dari Q application, kemudian window dari Q widget, kemudian kita nyeting ukuran window-nya, kemudian show aplikasinya dijalankan exec gitu ya. Kemudian nanti di dalam window-nya kita bisa nambahkan layout, widget dan sebagainya. Dan itu prosedural. Kita manggil fungsi, gitu ya. Fungsi yang sudah kita siapkan, kita lakukan step by step. Nah, pendekatan yang lain itu bisa kita lakukan dengan menggunakan konsep kelas atau object oriented. Nah, pada konsep kelas ini kita membuat suatu kelas di mana kelas ini tuh nanti akan mengextend atau menurunkan isi dari kelas window. Di mana kalau kelas window kan berarti kita pakai widget ya. Oke, jadi dalam contoh ini uh, ya kita perhatikan ya. Jadi kita membuat sebuah kelas ya. Kelasnya itu kita beri nama form1, nama kelasnya bebas dan ini extend widget. Jadi kelas ini itu sebenarnya menurunkan atau mengambil metode-metode properti yang ada dari kelas widget ya. Nah, ketika yang prosedural kemarin kita membuat window-nya itu kan dari objek widget. Nah, karena ini kita buat dalam bentuk kelas ya. Kelas widget ini kita turunkan, kita taruh ke form1, maka membuat window-nya kita membuat dari kelas form1 yang sudah kita deklarasikan di atas. Ya, jadi nanti membuat window-nya app tetap Q application, kemudian window-nya itu bukan dari Q widget ya, tapi dari form1. Kemudian setelah itu dijalankan gitu ya. Jalankan di dalam kelasnya ya, dalam kelasnya kita set itu dijalankan. Kemudian nanti ini ada sys exit ini kalau dia ditutup gitu ya. Nah, di dalam kelasnya sendiri ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah dev init. Dev init ini adalah suatu prosedur atau metode yang otomatis akan dijalankan ketika kelas ini dipanggil atau ketika ada objek yang menyusun berdasarkan kelas ini. Jadi ini pasti otomatis dijalankan. Kalau kita perhatikan di sini ya, di sini sudah ada dev init ini yang tadi ya, istilahnya konstruktor kalau dalam kelas otomatis dijalankan. Ketika dia dijalankan, dia juga memanggil super dot underscore init gitu ya. Dia juga menjalankan fungsi yang ada di super. Super ini maksudnya yang ada di kelas yang ada di atasnya. Nah, kelas yang di atasnya adalah widget. Karena di sini form1 kan extendnya widget. Jadi dia juga memanggil fungsi init yang ada di dalam widget. Selanjutnya memanggil fungsi init UI yang ada di dalam kelas form1 ini. Cara manggilnya kita pakai ketik self ya. Self terus nama dev-nya. Nah, dalam dev init UI ini kita deklarasikan layout-layout yang kita perlukan. Dalam contoh ini kita pakai VBox ya, seperti biasa. Kemudian kita tempelkan VBox ke window-nya, caranya kan self.setLayout. Kalau biasanya kan nama window-nya titik set layout ya. Karena di sini nama window-nya itu adalah widget ya, extend sudah ada, jadi kita nulisnya adalah self. Kemudian di sini kita nambahkan tombol OK button. Namanya ini saya globalkan supaya bisa diakses dari semua fungsi yang ada di dalam kelas. OK buttonnya membuat objek dari kelas Q push button dengan label tulisannya OK gitu ya. Kemudian dia ada signalnya di sini. Signalnya OK button, klik, ketika diklik connect, dia akan mencari suatu fungsi yang nama fungsinya atau nama devnya adalah btn OK. Btn OK kita deklarasikan di bawah. Ya. Kemudian setelah itu OK buttonnya kita tambahkan ke dalam layoutnya tadi. Caranya nama layoutnya titik add widget gitu ya. Di bawahnya juga kita nambahkan cancel button, kita masukkan ke layout VBox. Kemudian di bawahnya lagi kita menambahkan layout yang namanya form. Q form layout.
ya. Ini kita masukkan juga ke VBox ya, VBox add layout form. Nah, kemudian di formnya sendiri kita nambahin beberapa widget. Pertama di sini QLabel dengan tulisan ini. Kemudian ada juga line edit ya, kita buat line edit. Ini tulisannya, kemudian ini widgetnya. Kita nambah lagi Kelvin, ini widgetnya. Kita tambah lagi Reamer, ini widget. Ya, dalam contoh ini, kalau yang di sini kita langsung memanggil kelasnya ya, tanpa membuat objeknya terlebih dahulu, yang baris 3132. Sementara yang ini kita buatkan objeknya dulu ya, yang CC. Ya, sebenarnya harusnya ya dibuatkan objeknya, ini sekedar contoh aja. Oke, selanjutnya yang ini kita self itu ingat ya, self itu acuannya adalah QWidget. Jadi window tadi ya. Windownya, self itu adalah windownya, self set geometri ini adalah ukuran-ukuran dan lokasi windownya. Terus set window title-nya di set, kemudian self.show. Nah, untuk signalnya tadi, kalau kita perhatikan, ketika ini diklik, dia akan cari fungsi self.btnok. Kebetulan nama fungsinya atau metodenya di sini. Oke. Di sini dia mengambil nilai dari C, ya, yang cc titik teks ditaruh ke variabel nilai C, kemudian hasilnya ditampilkan di konsol gitu ya. Nah, jadi ini contoh signal sama slot, nanti Anda bisa kembangkan untuk tugas. Jadi ini misalkan seperti ini, kalau Celsiusnya saya 34, saya klik OK, nah itu taruh di konsol di bawah. CSI 130 misalkan, kita klik OK, dia akan muncul di konsol di bawah. Ya. Pada contoh berikutnya, ini juga sama menggunakan kelas. Jadi saya tidak akan cerita dari awal, namun layoutnya berbeda. Nah, di sini layoutnya kita menggunakan grid. Ya, perhatikan di sini grid layout. Grid layoutnya, nama objeknya layout kita tempelkan ke dalam window set layout. Kemudian di dalam layoutnya sendiri, ingat ya, layoutnya di sini adalah grid. Cara meletakkan widgetnya itu adalah add widget, apa widgetnya pada posisi baris berapa, kolom berapa. Baris itu dihitung dari indeks yang ke 0. Di baris yang paling atas itu 0, baris berikutnya 1, 2, dan seterusnya. Itu ya. Kolom juga begitu. Kolom paling kiri 0, kolom berikutnya 1, 2, dan seterusnya. Jadi pada contoh ini saya menambahkan username di baris 0, kolom 0. Kemudian saya menambahkan widget lagi, line edit di baris 0, kolom 1. Kemudian di sini saya buat button. Ya, push button saya taruh di baris 0, kolom yang kedua. Ya. Kemudian ini juga ada, kebetulan ada signalnya ya. Ada signalnya, dia manggil fungsi yang di bawah. Jadi kalau kita pakai grid tampilannya jadi seperti ini nih. Ya, gitu. Kalau saya buat lagi, saya taruh di bawahnya misalkan. Saya taruh di baris berikutnya. Misalkan gitu ya. Misalkan di sini baris 1, misalkan. Maka dia akan muncul di bawah. Ya. Jadi dengan layout grid itu lebih fleksibel ya, mau diposisikan di mana, dan tetap auto ya. Jadi selama kita pakai layout itu dia akan membagi rata posisi antara atas, bawah, tengah, atau kiri, tengah, dan kanan. Ya, oke, saya kira itu sekilas tentang layout. Ada dua layout tadi ya. Vertikal, di dalamnya nested ada form layout. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan yang grid layout. Oke, terima kasih.